istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan kebetulan zammiluni pesantren? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama pemateri guru kita, Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA, Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah ketua dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri toladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ikuti Islam, a'azani Allah wa yakum. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan juga kami informasikan kembali untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, ada Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA, Hafizahullah Ta'ala, langsung dari studio Fatwa TV di Solo, Jawa Tengah. Dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Antum sehat juga? Alhamdulillah, teman-teman di sini juga sehat, Ustadz. Barakallahu fikum. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Allah ibarik. Nah, mengikuti Islam, azani ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan kepada Ustadz, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi, Ustadz. Naam, tafadhal. Pertanyaan pertama dari Ening Murtiningsih di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara berhijrah yang benar dan apa yang dimaksud dengan tanda sujud dan cahaya wudhu? Mohon penjelasannya. Syukron jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan atau awalnya tadi pertanyaannya adalah yang pertama tadi apa? Bagaimana cara berhijrah yang benar, Ustaz? Nah, cara berhijrah. Hijrah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi itu hijrah secara umum. Semua peralihan dari perbuatan yang terlarang kemudian dia tinggalkan, itu namanya hijrah. Ya, awalnya misalnya dia senang melakukan perbuatan yang haram, entah mungkin taruhan, judi, ya, pacaran, atau yang lainnya. Kemudian dia tinggalkan itu, berarti dia hijrah dari situ. Adapun hijrah secara khusus artinya al-intiqal minal baladil kafiri aw syirki ila baladil Islam. Pindahnya seseorang dari negara yang
dikategorikan sebagai negara kafir atau negara musyrik yang nampak dengan jelas sekali di sana simbol kekafiran, hukum-hukum kufur dan semisalnya, dia tinggalkan itu, beralih ke negara Islam. Itu juga dimaknai sebagai hijrah. Dan bukan hanya negara ya, afwan, istilah negara itu terlalu luas. Tidak harus pindah negara, pindah tempat. Tempat yang di situ dia tidak bisa menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bebas beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jadi penindasan dia di situ, tidak diperbolehkan menggunakan syiar-syiar Islam. Dia pindah, dia tinggalkan daerah itu, walaupun masih dalam satu negara, walaupun masih dalam satu kota, itu juga masuk kategori hijrah. Adapun makna dari anggota bercahaya wudhu ya, karena Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughu al-wudhu, atau inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Hadisnya fi sahihain. Umatku itu kelak akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghur. Al-ghur itu wajahnya bercahaya. Muhajjalin diambil dari sifat kuda yang biasanya betis-betisnya itu warnanya putih. Jadi mungkin kuda itu warnanya hitam atau warnanya coklat tua ya, tapi bagian betis ke bawah itu sering kali dijumpai dengan warna yang putih. Itu sekedar perumpamaan, artinya bagian-bagian wudhunya itu ya, kalau kita kan wudhu dari ujung jari sampai ke siku, ini akan putih, bercahaya. Wajah juga terbasuh oleh air juga akan putih. Kaki-kaki kita juga akan putih. Jadi dia akan bercahaya terang. Itu menjadikan ciri khasnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun min atharis sujud, Allahu a'lam, saya tidak tahu apakah itu ada warna tertentu ataukah bagian dari cahaya juga. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan pada nelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan Bapak Yulian di Jakarta. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Yulian. Mohon bertanya Ustaz. Jadi begini, Ana mendengar kajian di sebuah masjid. Mereka menerangkan tentang turunnya Allah di sepertiga malam terakhir. Katanya yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun itu rahmatnya atau malaikat yang turun. Kalau Allah yang turun, katanya kerjaan Allah itu hanya turun naik. Karena tiap wilayah, tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi itu ya, keliru katanya. Mohon penyerahannya Ustaz, mana yang benar? Iya, jangan ditutup dulu Pak ya teleponnya. Ya. Barakallahu fiik. Memang munculnya statement tersebut sebetulnya karena dia membayangkan turunnya Allah seperti turunnya salah satu makhluk Allah yang pernah dia lihat. Pasti seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan selain itu. Jadi letak kesalahan orang yang mengatakan demikian adalah karena dalam benaknya dia kiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk Allah yang lain, apapun makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Apa artinya? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, membayangkan kaifiat sifat-sifat Allah itu kesalahan secara logika. Nah, sekarang akan tanya sama antum.
Allah punya zat nggak? Coba antum jawab. Punya nggak? Punya ya. Ya. Taib. Zatnya Allah itu Ya. ada kemiripan nggak dengan apa yang pernah antum lihat di dunia ini? Pasti jawabannya tidak ada. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang mirip dengan Allah. Nggak ada yang semisal dengan Allah. Sedangkan kita nggak bisa membayangkan kecuali kalau kita pernah melihat Ya, atau betul. kita pernah diberitahu bagaimana sifat-sifatnya itu, seperti apakah sifat-sifatnya, baru kita bisa membayangkan. Kalau kita tidak pernah melihat, satu, kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ghaib. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, kata Allah. Dia tidak bisa dicapai oleh penglihatan manapun di dunia ini ya. Maksudnya di dunia ini. Kalau di akhirat nanti Allah akan berikan kesempatan orang-orang beriman untuk melihat wajahnya. Tapi dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nggak ada yang mirip sama Allah. Laisa kamitslihi syai'. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus bagaimana seseorang akan memiliki bayangan tentang Allah? Apapun yang muncul di benak dia itu bukan Allah, itu makhluknya Allah. Karena kalau dia tidak pernah melihat sesuatu, dia nggak akan bisa membayangkan. Analoginya begini, Pak. Seandainya ada orang terlahir, dia tuli, ya, dia buta, indera perabanya juga nggak berfungsi, penciumannya juga nggak berfungsi, kemudian terakhir pengecapan juga nggak berfungsi, maka bisa dipastikan dia tidak bisa mikir apa-apa. Nggak ada yang bisa dia pikirkan karena nggak ada data, nggak ada maklumat apapun yang sampai kepadanya. Nah, apakah kita bisa mengetahui zatnya Allah itu, rupanya dengan mata kita? Tidak. Apakah kita bisa mendengar suaranya Allah dengan telinga kita? Tidak juga. Apakah kita bisa meraba-raba merasakan zatnya Allah? Tidak. Penciuman kita juga tidak bisa mencium aromanya Allah. Pengecapan kita juga nggak bisa. Dan Allah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana cara turunnya dia dari langit dari atas ke langit dunia. Allah nggak jelaskan cara turunnya. Allah hanya mengatakan melalui lisan nabinya, ya, yanzilu rabbuna. Lihat, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ada sifat lagi di situ. Kalau rahmatnya nggak pakai tabaraka wa ta'ala dong. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Kalau yang turun itu malaikat atau rahmatnya Allah, masa rahmatnya Allah berbicara? Ya, masa malaikat boleh bilang begitu? Ada nggak yang mau minta kepadaku, aku akan beri? Ini malaikat nggak benar kalau sampai ngomong seperti itu. Jadi itu takwil yang dipaksakan. Terus dia mengatakan kalau Allah turun beneran, Allah naik turun saja. Kenapa Anda bisa berkata begitu? Karena Anda membayangkan turunnya Allah seperti turunnya Anda. Itu yang jadi masalah di situ. Kalau nggak dibayangkan seperti itu, selesai. Allah turun, saya nggak tahu cara turunnya bagaimana. Dan saya tidak perlu tahu cara turunnya bagaimana. Allah nggak nyuruh kita tahu cara turunnya Allah bagaimana. Kita cuma disuruh percaya Allah turun dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah Allah bisa mendengar segala sesuatu? Bukankah Allah bisa melakukan segala sesuatu? Sekarang yang namanya turun itu tidak harus
dilakukan dengan perpindahan zat. Contoh ya, nilai saya turun, penghasilan saya turun, ya, suhu udara turun. Apakah ada perpindahan zat di sini? Tidak ada. Tapi dikatakan turun. Dari atas ke bawah itu namanya turun. Cara turunnya tergantung siapa yang turun, apa yang turun. Ya, turunnya pesawat beda dengan turunnya hujan. Ya, beda dengan turunnya penghasilan. Nah, turunnya Allah tidak bisa dikiaskan dengan apapun. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Zatnya tidak sama dengan apapun yang pernah Anda lihat. Dan kalau Anda nggak pernah melihat sesuatu, Anda nggak bisa membayangkan hal tersebut. Anda harus tahu sedikit tentang apa yang akan Anda bayangkan ini. Paling tidak dia bisa dikiaskan. Nah, ini Allah nggak bisa dikiaskan dengan apapun. Dan Allah tidak bisa dilihat, nggak bisa dideteksi dengan panca indera kita. Kemudian Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana cara turunnya Allah. Terus kok bisa dia membayangkan Allah turun, naik turun saja. Itu kan dia telah menyerupakan Allah sebetulnya. Jadi itulah letak kesalahan semua orang yang menakwilkan sifat-sifat Allah. Baik sifat turunnya Allah, sifat istiwanya Allah, sifat tertawanya Allah, sifat marahnya Allah. Ini akan merembet ke yang lain-lain. Nah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, cukup Bapak Yulian. Ya, mungkin terputus. Nah, barakallahu fikum sudah telepon di Fatwa TV, semoga bermanfaat jawabannya. Kita angkat pertanyaan kembali dari website. Dari Reski Lajejalani di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Ana pernah membaca tentang bahwa orang yang mengetahui keutamaan suatu amalan dengan orang yang tidak mengetahui keutamaan suatu amalan akan berbeda pahalanya. Yang Ana mau tanyakan, apakah boleh Ana berniat seperti ini Ustaz? Misal, saya niatkan pada amalan ini segala macam bentuk pahala yang dijanjikan, baik yang telah saya ketahui ataupun belum saya ketahui. Apakah begini boleh ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Taib, barakallahu fiik. Saya tidak melihat ada alasan untuk mengatakan itu tidak boleh. Yang penting amalan itu amalan yang masyru'. Jadi pastikan saja apa yang Anda amalkan itu memang diajarkan, disyariatkan. Kalau itu sudah disyariatkan, berarti secara tinjauan hukum dia bagus untuk diamalkan. Adapun fadilahnya secara detailnya apa saja, ya selagi Anda belum tahu, silahkan Anda niatkan seperti itu. Ya, namun akan lebih baik kalau Anda juga mencari tahu. Karena pengetahuan seseorang, kualitas pengetahuan seseorang itu akan berpengaruh terhadap seberapa semangat dia dalam mengamalkan suatu amalan. Tidak akan bisa kita pungkiri ya bahwa orang yang mengetahui fadilah-fadilah secara detail, wah ternyata fadilahnya besar sekali. Dengan orang yang tidak tahu apa sih sebetulnya yang Allah janjikan di balik amalan ini, seberapa besar keutamaannya. Cuman dia meraba-raba saja. Ya Allah, saya niatkan pokoknya semua yang kau janjikan. Pasti dorongan untuk beramal itu akan lebih besar orang yang mengetahui. Jadi tidak mengapa Anda niatkan seperti itu. Yang penting amalannya sudah disyariatkan. Dan akan lebih baik lagi kalau Anda terus belajar, Anda tanya kepada orang yang memahami masalah-masalah seperti itu. Adakah fadilah-fadilah yang Allah janjikan di balik amalan ini selain apa yang sudah Anda ketahui, ataukah memang hanya sebatas itu? Insya Allah dengan demikian dorongan untuk beramal itu dan juga dorongan untuk istiqomah mengamalkannya akan lebih
besar. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Rusmini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, silakan pertanyaan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung lagi, Ustaz. Ini Ya, silakan, Bu. yang saya tanyakan begini, Ustaz. Setelah saya mendengarkan, mungkin kalau sama dengan pertanyaan yang baru itu tadi, mohon maaf saya, karena saya tidak terdengar. Yang saya tanyakan begini, Ustaz, kalau mau Siratal Mustaqim besok, ada orang yang cahayanya itu terang dan ada yang tidak punya cahaya, juga ada yang cuma kedap-kedip cahayanya. Yang saya maksud, amalan-amalan apa saja yang bisa menimbulkan cahaya besok kalau kita mau buat Siratal Mustaqim. Terus yang kedua, juga amalan apa yang kita bisa melaksanakan seperti orang seperti saya ini, seperti yang telah diceritakan di dalam surga itu ada pohon kurma yang besarnya dalam perjalanan beberapa puluh tahun belum sampai itu. Apa saja? Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan istilah Siratal Mustaqim, ya, itu bukan Siratal Mustaqim namanya. Kalau Siratal Mustaqim itu yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu bukan itu, Bu. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu artinya jalan Islam, jalan yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Kalau yang di hari kiamat namanya as-sirat saja, nggak pakai al-mustaqim. Ya, itu yang pertama. Bagaimana agar seseorang memiliki cahaya? Ya, cahaya itu berbanding lurus dengan pertama iman dia. Kalau dia imannya diterima oleh Allah, dia mati dalam keadaan mukmin dan dia memiliki amal soleh, maka itu akan menjadi cahaya dia. Di samping cahaya dia itu akan mempercepat proses penyeberangan dia. Jadi kendaraan kita ketika ingin menyeberangi sirat dan cahaya yang akan menerangi kita itu adalah amalan-amalan kita. Ya, amalan-amalan kita itulah yang akan mempercepat kita atau memperlambat kita. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang diperlambat oleh amalnya nggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Ya, nggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Supaya kita tetap punya cahaya yang terang, tidak mati-mati, ya jaga baik-baik tauhid kita, iman kita. Karena kalau tauhid kita ini sampai ternodai atau bahkan sampai terbatalkan, maka mau sehebat apapun kita beramal percuma, Bu. Ya, akan batal semua. Ibaratnya sholatnya sudah panjang-panjang, sudah berjus-jus dia baca, kentut dia, batal, nggak ada artinya. Ya, sama dengan dia orang yang belum sholat. Jadi tauhid itu landasan semua amal ibadah kita, makanya kita harus jaga baik-baik kualitas tauhid kita ini. Setelah itu, ya artinya seiring dengan menjaga tauhid, kita perbaiki juga amal ibadah kita. Dari segi kualitasnya kita perbaiki. Syukur-syukur kita bisa tambah kuantitasnya. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah barangkali masih ada yang kita lakukan, ayo kita stop, kita hentikan. Ya. Sehingga kita semakin mencapai kesempurnaan dalam menjadi orang yang bertakwa. Itu insya Allah akan semakin memperterang cahaya kita. Nah, kemudian, Bu, yang perlu kita pahami adalah amalan apa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan pohon kurma di surga yang besarnya itu ketika dilewati oleh seseorang berpuluh-puluh tahun, dia tidak bisa melewati bayangannya. Ibu kalau sudah masuk surga, ibu minta apa aja dikasih sama Allah.
ya. Jadi kita berpikirnya udah deh bagaimana kita masuk surga gitu aja. Ya, kalau amalnya secara spesifik apa saya nggak tahu, Bu. Tapi intinya untuk masuk surga itu kuncinya juga sama. Jaga baik-baik tauhid kita, perbanyak amal-amal soleh. Ya, fungsinya amal soleh ini adalah sebab. Barangkali kita punya dosa-dosa. Ya, kalau amal soleh kita lebih banyak, maka timbangan kita akan lebih berat. Atau seandainya kita punya dosa sama manusia yang belum termaafkan, kita masih bisa tebus dosa itu dengan amal soleh kita seandainya belum termaafkan. Oleh karena itu termasuk cara untuk selamat ini dan masuk jannah adalah jangan sampai kita banyak berbuat zalim kepada sesama manusia. Ya, dengan menghibah mereka, dengan fitnah mereka, mukul mereka, memakan harta mereka, menyebarkan menjatuhkan kehormatan mereka dan hal-hal yang sifatnya terlarang dosanya antara manusia dengan manusia yang lain. Ini kita hindari. Kita harus hati-hati karena ini yang akan membuat seseorang itu bangkrut. Kalau kita bisa menghindari itu, kita menghindari dosa-dosa besar, menghindari kemusyrikan, kekufuran dan yang setingkat dengannya, insya Allah itu akan menghantarkan kita ke jannah dan di situ kita tinggal minta apa saja. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rusmini, semoga bisa difahami. Nah, kita bacakan. Oh iya, kita berikan kesempatan kembali pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Oh iya, qadarullah terputus, baik. Kita angkat kembali pertanyaan dari website Ustaz. Dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, baik, ada penelpon yang masuk. Kita berikan kesempatan pada penelpon dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Hengki di Surabaya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Hengki. Baik, saya mau tanya, kalau kita sholat berjamaah, itu kan imam membaca Al-Fatihah. Apakah dalam akhir Al-Fatihah kan amin? Ada yang mengatakan, seorang ustaz mengatakan, imam harus mengatakan amin, mengucap amin. Jadi walaftolin amin itu harus si ustaz, imamnya, dan jemaah menunggu imam mengatakan amin baru jemaah mengucapkan amin. Nah, ini mohon dijelaskan mana yang benarnya itu Ustaz. Yang kedua, mohon tanya juga fadilah apabila sholat berjemaah itu si imam sudah sami Allahu liman hamidah, lalu jemaah menjawab Robbana falakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apakah ada fadilahnya? Saya kira begitu. Barakallahu fi. Barakallahu. Ya, terima kasih Bapak Hengki di Surabaya atas pertanyaannya. Adapun terkait pertanyaan yang pertama ya Pak Hengki, apakah harus imam itu mengucapkan amin terlebih dahulu baru makmumnya mengucapkan amin? Saya tidak tahu Pak dalil yang mengharuskan hal tersebut. Yang sejauh yang saya ketahui mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Dalam madhab Syafi'i setahu saya itu hukumnya sunnah. Sehingga artinya kalau itu sunnah tidak akan mempengaruhi, tidak dilakukan pun tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Karena memang amin itu sendiri bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dan yang harus dibaca dalam surat Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihahnya. Ya, makanya kalau kita lihat di mushaf, ayat terakhirnya itu ditutup dengan kata-kata waladhdallin. Tidak ada tambahan amin dalam mushaf kan. Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata amin itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah.
Akan tapi Nabi menyunnahkan agar kita membaca amin. Sehingga tidak bisa dikatakan harus membaca amin. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi ya? Dengan iktidal bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bacaan Rabbana walakal hamdu, hamdan tadi Bapak baca Rabbana falakal hamdu ya. Yang betul Rabbana walakal hamdu, bukan falaka tapi walakal hamdu. Memang ada salah satu riwayat yang di situ ditambahkan hamdan katsiran thayyiban fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada tambahan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, Nabi menjelaskan bahwa beliau melihat ada 33 malaikat yang berebut untuk mencatat bacaan hamba tersebut. Ini menunjukkan adanya fadilah bagi yang membaca tambahan tersebut. Nah, itu adalah termasuk yang disunnahkan. Jadi bacaan iktidal itu ada beberapa versi. Ya, Rabbana walakal hamdu. Pakai wa. Ada Rabbana lakal hamdu. Tidak pakai wa. Ada Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tambahan setelahnya ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada lagi itu apa namanya? Rabbana walakal hamdu. Walhasil ada versi yang lebih panjang lagi ya. Cuman saya lupa redaksinya seperti apa. Intinya itu termasuk variasi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, kita angkat pertanyaan dari website. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majid haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang versi panjangnya. Jadi versi singkatnya Rabbana walakal hamdu, yang mediumnya yang tambahan tadi yang Bapak sebutkan, dan ada lagi yang versi panjangnya. Itu semuanya disunahkan oleh Rasulullah SAW, pilih salah satu. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa difahami. Nah, kita angkat pertanyaan kembali dari hamba Allah di Jakarta Pusat, Ustaz. Assalamualaikum, ahsanallahu Ustaz. Ada ungkapan yang terkenal di kalangan masyarakat dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ungkapan yang dimaksud adalah ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Apakah benar ungkapan di atas adalah ucapan dari Rasulullah SAW, ya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, barakallahu fiik. Itu tidak benar sama sekali. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau itu dinisbatkan kepada Nabi, berarti statusnya adalah hadis palsu, hadis batil. Ya. Justru yang mendatangkan rahmat itu bukan ikhtilaf, tapi ittifaq, iktilaf. Persatuan itu yang mendatangkan rahmat. Allah mengatakan wa allafa baina qulubikum. Dia Allah yang telah mendatangkan menyatukan hati-hati kalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Islam menyuruh kita untuk tidak berselisih. Kok dikatakan perselisihan itu malah rahmat? Yang tepat itu bukan ucapan Nabi, tapi redaksi yang lebih tepat itu adalah ikhtilafu ashabi. Ya, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabatku itu menjadi kelonggaran. Jadi misalnya nih, dalam satu masalah fikih ya, para sahabat ini beda pendapat. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Berarti dalam masalah ini ada kelonggaran. Kita bisa pilih A, kita bisa juga pilih B. Ada dua pilihan di sini. Kalau mereka berbeda pendapat, terbagi dalam 3 pendapat A, B, dan C, berarti ada 3 pilihan di sini. Itu akan menjadikan masalahnya agak
lebih longgar lagi. Tapi kalau mereka ini tidak ada perbedaan pendapat, berarti kita nggak boleh milih selain apa yang sudah mereka sepakati. Nah, itu yang lebih tepat. Jadi bukan ikhtilafnya umat. Kalau umatnya semuanya beda-beda, ya kacau ini umat, lemah mereka. Mereka akan semakin lemah dalam menghadapi serangan-serangan musuhnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan ikuti Islam, azani Allah wa ayakum, mengasih ada waktu kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website dari Abdullah di Yogyakarta, Kabupaten Bantul. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Imam Tirmizi dalam kitab sunannya menggunakan istilah Hasan Sahih, Hasan Gharib, dan Gharib. Yang ingin saya tanyakan, apa definisi dan perbedaan dari keempat istilah tersebut ya Ustadz? Mohon penjelasannya, syukron. ya ini pertanyaannya tentang mustalah ya. Baik. Adapun definisi Hasan beliau jelaskan di bagian belakang, di akhirnya kitab Sunan At-Tirmidzi yang dikenal dengan nama Al-Ilal As-Saghir. Beliau mengatakan jadi hadis hasan itu 3 syaratnya. Pertama, alla yakuna fi isnadihi man yuttaham bil kadzib. Tidak ada dalam sanadnya perawi yang tersangka berdusta. Wa alla yakuna syadzan, dan tidak tergolong hadis yang syadz, yang menyelisih hadis lain yang lebih sahih, itu syadz namanya. Yang ketiga, wa ayyurwa min ghairi wajhin, dan hadis ini juga punya jalur lain, tidak hanya satu jalur periwayatannya. Huwal hadithul hasanu indana, kata beliau, itulah hadis hasan menurut kami. Tapi kalau ada tambahan hasan sahih, apa artinya? Ini para ulama beda pendapat ya. As-Suyuti dalam Alfiyah sampai menukil ada 6 pendapat kalau nggak salah ya. Ada yang mengatakan hasan atau sahih. Jadi hasan sahih itu hasanun au sahihun. Orangnya ragu-ragu nih. Beliaunya ragu-ragu apakah dia hasan ataukah itu naik ke sahih. Jadi apa istilahnya, di atasnya hasan tapi belum sampai ke tingkat sahih. Ada yang menafsirkan hasan secara lughawi saja. Ya, secara redaksional bagus dia, tapi derajatnya sahih. Ada lagi yang menafsirkan ini kalau punya satu sanad saja berarti dia derajatnya hasan. Tapi kalau dia punya sanad lebih dari satu, maka hasan ketemu hasan dia menjadi sahih. Artinya hasan kalau satu sanad. Kalau 2 sanad, sahih li ghairihi. Ada lagi yang menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda. Tapi ini semua adalah ijtihad. Tidak bisa dikatakan At-Tirmidzi benar-benar maksudnya seperti itu. Allahu a'lam secara pasti apa yang diinginkan oleh beliau dengan istilah hasan sahih. Tapi yang jelas ada yang menafsirkan dengan beberapa macam penafsiran. Tapi kalau beliau mengatakan hasanun gharib, berarti secara tidak langsung salah satu poin yang beliau persyaratkan itu harus digugurkan, yaitu wa ayyurwa min ghairi wajhin. Dia harus diriwayatkan dari lebih dari satu jalur, tidak hanya satu jalur. Ini berarti otomatis tidak berlaku syarat ini. Berarti dia ini hanya ditemukan satu jalur. Ya. Kadang-kadang beliau mengatakan gharib saja. Gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Atau hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Kalau pakai ada kata-kata hasan berarti masih dihasankan oleh beliau. Tapi jalurnya cuma satu. Dan ini tidak berarti hadis itu hasan menurut ulama yang lain, belum tentu. Sedangkan kalau beliau mengatakan gharib saja, berarti beliau tidak menghasankan. Dan ini lebih
sering dimaknai sebagai pelemahan oleh beliau, sebagai tad'if. Karena beliau sendiri tidak menggelarinya sebagai hadis hasan. Menurut beliau ini gharib saja. Berarti syarat tidak adanya perawi yang muttaham bil kadzib belum tentu terpenuhi di sini. Syarat dia tidak syadz juga belum tentu terpenuhi di sini. Ya. Bahkan syarat yang ketiga pun juga tidak ada. Wa ayyuru min ghairi wajhin juga tidak terpenuhi. Jadi ini menguatkan dugaan sebagai hadis lemah. Makanya tidak sedikit para ulama yang memahami ucapan kata-kata gharib yang dilontarkan oleh Imam At-Tirmidzi itu sebagai pendhaifan dari beliau. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu Ustaz, kita bacakan pertanyaan kembali dari website. Dari Reski di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang masalah hadis. Disebutkan dalam banyak lafaz mengenai kekayaan manusia yang akan dimiliki oleh manusia yang paling terakhir masuk surga, Ustaz. Ada yang lafaznya seperti raja dunia, ada yang 10 kali lipat dunia, ada yang ia berangan-angan kemudian dikasih 10. Jadi bagaimana cara memahami berbagai lafaz di atas tentang mana yang lebih sahih terkait orang yang derajatnya paling rendah, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Pertama, saya tidak bisa menelusuri saat ini ya lafaz itu siapa saja yang meriwayatkan. Karena kalau tadi pertanyaannya mana yang paling sahih, ya kita harus cek dulu riwayat-riwayatnya. Nah, namun kita tidak perlu menganggap itu sebagai kontradiksi kok. Ya. Bisa saja itu adalah tiga peristiwa. Di salah satu peristiwa Allah mengatakan begitu, di peristiwa yang lain Allah mengatakan yang lain. Ya, itu mungkin saja terjadi karena Nabi SAW, karena para ulama juga kadang ketika ingin mengkompromikan itu, ini kok beda ya, maka mereka mengatakan ini kejadian yang lain lagi. Kemudian ketika seandainya saya tidak ingat itu siapa sahabat yang meriwayatkan ya. Seandainya itu memang disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah saja misalnya. Dan kejadian itu adalah kejadian yang tidak mungkin berulang. Jadi ini kita masih berandai-andai ya. Baru kita akan melangkah kepada tarjih. Jadi tarjih itu ketika tidak bisa dikompromikan. Selagi masih bisa dikompromikan, maka harus dikompromikan. Nah, kompromi itu tentunya apabila sesuatu ini sama-sama valid dan dia nggak bisa ketemu secara zahir. Kita baca gini, ini kok beda ya. Padahal yang menceritakan satu orangnya. Abu Hurairah menceritakan kejadiannya sama. Redaksinya dari awal relatif sama. Cuman bagian ini aja yang berbeda. Nah, ini bagaimana kita memahaminya? Nah, itu yang baru ada tarjih. Boleh jadi salah seorang perawinya yang mengatakan A tadi itu dia salah tangkap atau salah ucap. Yang tepat adalah riwayatnya fulan, yang lain yang mengatakan B, bukan A. Nah, bagaimana cara menilai itu? Dilihat dari kualitas hafalan, kekuatan hafalan. Bagaimana pujian para ulama terhadap perawi ini, dua orang ini, mana yang lebih banyak diunggulkan. Jadi, tapi mohon maaf saya belum bisa menilai karena saya harus teliti dulu lafaz-lafaznya. Nah, tapi insya Allah tidak akan ada kontradiksi. Biidznillah nggak akan ada kontradiksi. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini, cukup pendek ini insyaallah. Dari Juflino Alimin di Jakarta Pusat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, mengenai ketika masa iddah, boleh tidak istri ziarah ke kuburan sang suami rahimahullah Ustaz? Mohon penjelasannya. iya, ini tidak sesuai dengan aturan dasarnya orang yang sedang iddah ya. Orang yang sedang iddah itu tinggal di rumah
di mana dia tinggal bersama suaminya. Dia hanya dibolehkan untuk keluar dari rumah itu dahulu karena rumah di zaman Nabi itu tidak ada tempat BAB-nya. Ya. Jadi mereka harus keluar, datengin tempat yang biasa digunakan sebagai tempat untuk buang hajat, tempat yang rendah gitu. Mereka harus keluar rumah untuk hal-hal seperti itu. Adapun selain yang sifatnya kebutuhan yang memang tidak bisa tidak, atau dia harus berobat, sakit badannya, perlu ke rumah sakit atau perlu ke dokter, maka tidak mengapa. Atau dia harus ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa disediakan kalau dia tidak pergi ke pasar, maka nggak apa-apa ke sana. Tapi kalau ziarah kubur ini kan tidak harus. Ya, dia nggak ziarah kubur nggak akan kenapa-kenapa. Maka tunda ziarah kuburnya sampai selesai masa iddahnya. Nah, Ustaz, syukron Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz, dan juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. wa barik fikum. Amikul Islam, azani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami ingatkan kembali untuk live nanti malam insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah dengan pembahasan tema Jalan Lurus Akidah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Dan kami ingatkan juga bila Anda ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Istrinya tercinta Khadijah Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah Saya nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.